Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Sabila. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Fakultas Manajemen Bisnis, jurusan Manajemen Logistik kelas D. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Mata Laina dan pelajaran pelayanan prima dengan judul Hubungan Provider dengan Pelanggan. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Lalu, keinginan adalah lebih relatif, yaitu atau tambahan ketika suatu kebutuhan pokok telah terpenuhi. Contoh dari kebutuhan adalah sandang, pangan, papan. Tanpa terpenuhinya satu kebutuhan tersebut, maka manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya. Sementara keinginan itu lebih relatif, yaitu kendaraan, atau barang mewah atau perhiasan. Kalau manusia tidak memilikinya, itu tidak akan terlalu berpengaruh karena hanya tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka manusia melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, pelanggan adalah setiap orang yang menuntut pemberian jasa perusahaan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan tertentu, sehingga dapat berpengaruh pada performance pemberi jasa tersebut. Oleh karena itu, pelanggan atau pengguna suatu produk harus diberi kepuasan. Mengapa harus diberi kepuasan akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, provider. Provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu pelayanan kepada pelanggan, baik penyedia barang maupun penyedia jasa. Provider sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, penyedia layanan komersil atau bisnis, yaitu kegiatannya bermotifkan untuk mencari laba. Misalnya JNE yang melayani pengantaran barang maupun perusahaan retail seperti Ramayana, Carrefour, Giant yang bertujuan untuk menyediakan barang kepada konsumen tapi tetap untuk mencari keuntungan. Yang kedua adalah penyedia layanan nirlaba atau non-komersil, yaitu penyedia layanan yang kegiatannya tidak mencari laba. Biasanya layanan-layanan ini milik pemerintah, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, panti jompo, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sentuhan pribadi. Apa itu sentuhan pribadi? Sentuhan pribadi itu adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kita yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan lain dan melampaui harapan pelanggan. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sentuhan pribadi ini adalah sebutkan nama. Jika kita berinteraksi dengan pelanggan atau membiasakan menyebut nama pelanggan namun harus tetap sopan, maka pelanggan akan lebih mengingat kita. Misalnya, setelah pelanggan selesai berinteraksi, kita menyebutkan namanya, terima kasih Bu Bella, ada lagi yang bisa saya bantu? Pelanggan juga biasanya ingin mengetahui siapa yang melayani mereka, jadi biasakan untuk memasang name tag di seragam kita agar pelanggan lebih nyaman ketika kita layani. Yang kedua adalah pelanggan reguler. Salah satu cara mengucapkan terima kasih. Pelanggan reguler itu adalah pelanggan yang biasanya datang ke tempat kita, maka kita dapat memberikan rasa terima kasih atau ucapan terima kasih itu dengan diskon. Yang ketiga adalah promosi yang memalukan, yaitu kita sebagai penyedia layanan tidak boleh menempatkan diri lebih di atas pelanggan. Misalnya kita memiliki toko pizza, maka kita akan menjanjikan bahwa dalam 15 menit pizza itu akan sampai di rumah pelanggan. Jika tidak, maka uangnya dapat dikembalikan. Selanjutnya, selangkah di depan. Penyedia layanan dapat memenuhi harapan pelanggan tepat ketika pelanggan menginginkan sesuatu. Misalnya, pelanggan memasuki toko kita. Toko kita adalah toko elektronik, maka kita harus dengan cepat menanyakan apa yang ingin pelanggan beli. Misalnya, lampu, TV, ataupun oven, kulkas, dan sebagainya. Lalu tawarkan pelanggan dengan kualitas terbaik serta dengan harga yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi pelanggan tidak usah perlu lagi menunggu dan kebingungan mencari-cari. Kemasan ini merupakan tampilan luar yang dapat membuat produk menjadi lebih menarik, menampilkan merek, identitas, fitur, dan manfaat. Misalnya kita memiliki toko kado, lalu pelanggan membeli suatu produk dari toko kita, maka kita lebih baik menawarkan ibu, apakah ibu berminat untuk
produknya ini kita bungkus menjadi lebih menarik dan tentu saja gratis. Ini akan membedakan toko kita dengan toko lain karena layanan yang kita berikan gratis dan berkualitas. Keunikan yaitu pelayanan yang diberikan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, menawarkan bungkus kado gratis kepada konsumen adalah salah satu caranya. Atau jika kita memiliki salon, kita dapat menawarkan krim bat dengan metode tertentu dan unik serta nyaman dan murah yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selanjutnya adalah take and care. Ketika kita melayani dengan tulus, maka pelanggan dengan sendirinya akan dapat menilai dan memberikan penghargaan atau kompensasi. Kita dapat memberikan pelayanan secara tulus dengan cara gerak tubuh kita yang sopan, dengan senyuman, menjawab dengan ramah, tidak tergesa-gesa, mendengarkan pelanggan. Itu juga salah satu perhatian yang dapat membuat pelanggan merasakan apakah kita benar-benar perhatian mau atau tidak. Selanjutnya adalah kebanggaan, membagikan kebanggaan dan kebahagiaan. Contohnya mengingat ulang tahun pelanggan. Itu merupakan salah satu cara yang bisa diingat terus oleh pelanggan sehingga pelanggan tidak akan berpaling ke tempat lain. Misalnya kita mendata pelanggan, lalu pada saat hari ulang tahunnya kita akan mengirimi ucapan, kartu maupun kue. Tentunya pelanggan akan merasa sangat diperhatikan sehingga pelanggan akan terus setia kepada perusahaan kita. Yang kesembilan adalah tidak terlupakan, membuat pelayanan yang tidak dapat dilupakan oleh konsumen. Contohnya, membuatkan minum saat konsumen sedang menunggu. Memang kedengarannya sepele, namun konsumen akan merasa senang karena saat menunggu pun dia tetap diperhatikan. Ke-10 adalah sabar dan sopan. Tetap sabar walaupun pelanggan merepotkan, karena pada dasarnya pelanggan adalah raja di perusahaan kita. Ada beberapa tipe pelanggan yang merepotkan, misalnya pelanggan yang cerewet, pelanggan yang sombong, pelanggan yang ragu. Karena itu kita harus memperhatikan tipe-tipe pelanggan. Contohnya adalah pelanggan pria. Biasanya pelanggan pria ini mudah terpengaruh oleh bujukan penjual, sering tertipu karena tidak sabaran, kurang begitu berminat sehingga terburu-buru mengambil barang lalu bertransaksi. Cara untuk menghadapi pelanggan pria adalah dilayani dengan cepat tanpa perlu banyak bicara, kecuali jika ingin diperlakukan lain. Selanjutnya adalah setiap penjelasan cukup terbatas hanya pada hal-hal yang ditanyakan. Usahakan dapat membeli sesuatu yang dirasanya cocok sampai jangan memperlihatkan barang-barang yang memiliki warna mencolok. Contoh lain adalah pembeli remaja. Pembeli remaja ini amat mudah dibujuk dan terpengaruh oleh iklan, tidak berpikir hemat, kurang realistis dan impulsif. Cara memperlakukannya adalah pelanggan remaja senang diperlakukan dengan cara ramah dan sopan dan tidak berbelit-belit dan sesuai dengan bahasa remaja. Selanjutnya, seperti yang saya sempat singgung di depan, mengapa pelanggan harus dipuaskan? Itu karena beberapa faktor yang akan menambah manfaat kepada perusahaan kita. Seperti pelanggan akan tetap berbisnis dengan perusahaan. Karena pelanggan sudah percaya dengan pelayanan kita, maka pelanggan akan terus berbisnis dengan perusahaan kita tanpa memperhatikan perusahaan lain. Selanjutnya, mereka menjadi pelanggan yang loyal kepada perusahaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, perusahaan tetap mempunyai pasar yang baik. Karena perlakuan baik, maka akan dikenal secara baik juga oleh masyarakat. Pelanggan menjadi mitra utama dalam mengembangkan bisnisnya. Perusahaan dapat memenangkan persaingan pasar. Ada juga beberapa pelanggan yang karena memiliki pengalaman terhadap suatu perusahaan, itu biasanya akan membicarakan kepada orang lain. Itulah salah satu penyebab apakah perusahaan kita bisa dipandang bagus atau dipandang jelek oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita harus tetap mempertahankan pelayanan yang baik agar pelanggan yang pernah bertransaksi di perusahaan kita akan mengabarkan yang baik juga kepada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah perusahaan dapat bersaing dalam dunia bisnis di era globalisasi saat ini. Seperti yang kita tahu, era globalisasi ini tidak menutup kemungkinan apakah produk milik perusahaan kita akan ditiru perusahaan lain
lebih baik atau lebih buruk. Oleh karena itu, salah satu faktor penunjangnya yang bisa membedakan perusahaan kita dengan perusahaan lain adalah dalam bidang pelayanannya. Selanjutnya adalah hal yang sedang terjadi sekarang, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh kepada negara kita karena laju pertumbuhan ekonomi sangat lambat dan berpengaruh juga pada dunia bisnis. Kita sebagai pemilik perusahaan atau provider, penyedia layanan tidak boleh menyerah begitu saja. Maka dari itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar produk kita atau layanan kita bertahan di pasaran. Yang pertama adalah layanan harus cepat dan tepat kepada konsumen. Misalnya, responsif membalas pesan konsumen. Jangan biarkan konsumen menunggu. Selanjutnya, jaminan pengantaran barang berdomisili sama akan sampai di rumah pelanggan tidak lebih dari 1 jam. Selain akan menarik konsumen, ini juga akan memberikan pelanggan keuntungan, yaitu tidak perlu menunggu. Jangan biarkan pelanggan menunggu, seperti yang saya sebutkan tadi, karena bisa saja saat pelanggan menunggu, pelanggan akan memesan produk kepada perusahaan lain dan kita akan merugi hanya karena kita telat membalas pesan ataupun fitur pelayanan yang ditawarkan kurang menarik. Selanjutnya adalah ongkos kirim tidak terlalu mahal, atau minimal pemesanan akan mendapatkan gratis ongkos kirim. Misalnya, pelanggan yang membeli minimal 150.000 tidak akan dikenakan ongkos kirim dan ongkos kirimnya ditanggung oleh perusahaan. Kita sebagai provider hendaknya menyebutkan kelebihan perusahaan sehingga produk kita dipertimbangkan oleh konsumen, ataupun jika produk kita sudah pernah dibeli, maka konsumen akan kembali lagi karena kita memiliki keuntungan-keuntungan yang tidak dapat ditemukan di perusahaan lain. Itulah gunanya provider atau penyedia layanan. Yang kedua adalah menunjukkan kepada konsumen bahwa kita berempati kepada situasi yang terjadi. Misalnya, memberikan gratis hand sanitizer ataupun masker setiap pemesanan minimal. Kita juga dapat memberikan pelayanan sebagai provider, misalnya memperhatikan konsumen dengan cara mengirimkan pesan. Bagaimana caranya menjaga kesehatan keluarga, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan lingkungan, bagaimana kegiatan yang bisa dilakukan selama PSBB ini. Dengan perhatian kecil seperti itu, pelanggan akan mengingat perusahaan kita sebagai perusahaan yang baik, sehingga perusahaan kita dapat bertambah pelanggannya atau menciptakan pelanggan yang loyal. Yang ketiga adalah bila mempunyai layanan di bidang pendidikan, contohnya aplikasi belajar online atau guru les online, maka berikanlah diskon. Seperti yang kita ketahui saat ini, pemerintah sedang menerapkan PSBB untuk menghindari tertularnya COVID-19 di masyarakat. Kita dapat mendukungnya dengan cara seperti ini. Seperti yang kita ketahui juga, siswa sekolah tidak dapat datang ke sekolah langsung karena pandemi yang terjadi. Oleh karena itu, kita dapat meringankan beban orang tuanya ataupun mendukung pendidikan tetap diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan cara memberikan diskon. Misalnya, diskon 50% untuk berlangganan dan memperbanyak fitur-fitur gratis. Tentunya ini harus ditunjang dengan kualitas yang sama dan baik. Jangan sampai kita menurunkan harga namun kualitas kita juga rendah. Dengan kualitas kita tetap baik namun harga kita murah, tentunya ini akan menjadikan perusahaan kita menjadi perusahaan yang dikenal baik oleh masyarakat dan menambah pelanggan. Kesimpulannya adalah provider sangat berhubungan erat dengan pelanggan, karena dengan adanya provider atau penyedia layanan, maka pelanggan akan merasakan diperhatikan, dihargai, diberi kepuasan yang dapat menyebabkan pelanggan tidak berpaling dari perusahaan kita kepada perusahaan lain walaupun memiliki barang yang sejenis maupun sama. Oleh karena itu, peran provider sangat dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri dan sangat dibutuhkan oleh pelanggan. Baik, yang terakhir saya berterima kasih kepada semua yang telah menonton saya dan saya berharap videonya bermanfaat untuk kita semua, serta saya berterima kasih kepada Ibu Martelina selaku dosen pelayanan prima yang telah mengajari saya sehingga saya mengerti dan dapat membuat presentasi tentang hubungan provider dengan pelanggan. Semoga kesalahan saya dapat dimaafkan kurang lebihnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.